Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Judul renungan kita hari ini adalah Membangun Hidup Kita dan Berkembang. Ditulis oleh Gail Kastin, sahabat suara kasih. Bagaimana jika kita menjalani hidup tanpa batas? Bukan tanpa batasan, tapi tanpa batas. Jika kita menjalani kehidupan dalam kurungan dan terbatas, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah ada rintangan yang tidak dapat diatasi, atau beban yang terlalu berat untuk dipikul? Atau apakah kita salah memahami Tuhan? Pernahkah kita membatasi kehidupan yang Tuhan Yesus jalani, yaitu mati, dan bangkit kembali, untuk menyediakan tempat bagi kita? Anak saya lahir dengan hati dan perut terbuka. Pada usia 3 tahun, dia terlalu muda untuk memahami mengapa dia memiliki bekas luka dari tenggorokan hingga pusarnya. Bekas luka adalah hal yang biasa baginya. Terlepas dari cacat lahir dan bekas luka, dia sangat suka berlari. Dia tahu batasannya, yaitu halaman rumah kami, tetapi dia tidak mengenal batasan, yaitu dia berlari sepuasnya. Fakta bahwa dia memiliki bekas luka tidak mempengaruhi hidupnya. Kita semua memiliki bekas luka,
baik itu bekas luka fisik maupun luka emosional, yang merupakan bagian dari kehidupan, tapi kita tidak harus dibatasi oleh batas luka. Kita juga tidak harus dibatasi oleh rasa takut. Rasa sakit dan ketakutan dapat menghentikan kita jika kita membiarkannya. Paulus mengatakan ini tentang rasa sakit, ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Suatu sore, saya mengobrol dengan seorang perwira militer tua. Dia sudah pensiun bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia masih bisa berpikiran dengan jernih dan bijaksana. Saya memutuskan untuk bertanya dengannya. Apakah Tuhan ingin saya melakukan ini atau itu? Setelah jeda singkat, dia menghela nafas dan berkata, mungkin dia akan memberi jalan bagi Anda untuk melakukan keduanya. Kapan Tuhan pernah membatasimu? Berbekal pertanyaannya, saya melakukan pencarian jiwa dan firman Tuhan. Saya menemukan bahwa Tuhan menetapkan batasan untuk keselamatan dan kesejahteraan kita. Dia menghilangkan batasan terlepas dari bekas luka dan kelemahan kita. Dia memberi kita kemampuan untuk membangun dan berkembang dalam hubungan yang sehat. Dia memungkinkan kita untuk menaklukkan rasa takut. Dia menggerakkan kita untuk mendorong orang yang terluka. Dia mengungkapkan kebijaksanaannya. Dia mengajar kita untuk menanggapi bisikannya. Dia membekali kita dengan keberanian untuk berdoa bagi orang lain, bahkan ketika kita tidak percaya bahwa kita memiliki cukup iman. Sahabat Suara Kasih, tampak tidak berujung bukan? Tuhan telah memberi kita kehidupan yang tak terkira. Mengetahui hal itu, bukanlah masuk akal, bahwa hidup kita akan diperbesar oleh karunia hidup tanpa batas darinya. Bukankah orang-orang di sekitar kita juga akan berubah? Marilah kita renungkan, Tuhan Yesus pernah mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 18-19. Anak saya adalah seorang dewasa muda sekarang. Dia selalu mengingatkan saya, bahwa kita melayani Tuhan yang tidak terbatas, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa,
atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.